Halo, jumpa lagi di kelas 10 untuk matematika wajib. Kita masuk di materi pertidaksamaan linear satu variabel, masih di bab yang sama, yaitu bab 1 untuk kelas 10. Kita lanjut ke materi ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe untuk channel Sang Motorobi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu mendapatkan informasi terbaru tentang video-video pembelajaran dari channel Sang Motorobi. Kita lihat yang pertama, pertidaksamaan linear satu variabel disebut pertidaksamaan itu sebagai sebuah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Kalian pernah belajar waktu SD di mana ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu berarti dia hanya punya satu variabel, ya. Variabel itu seperti apa? X, Y, Z, P, pokoknya semua huruf, ya. Itu bisa dijadikan variabel. Kemudian berpangkat 1. Nah, kalau bukan pangkat 1, namanya bukan linear, ya, bisa jadi kuadrat atau kubik dan sebagainya. Kita ambil contoh yang pertama, yang A. Kita punya X min 3 kurang dari 5. Kita lihat ada variabelnya 1 ya, X, kemudian pangkatnya juga 1. Maka ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau yang B, di sini punya variabel A, di sini punya variabel B. Jadi ada dua variabel. Ya, ini bukanlah pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang C, X kuadrat min 3X lebih besar dari sama dengan 4. Di sini memang X ya, variabelnya X, tapi X-nya ada yang pangkatnya 2. Ini bukanlah pertidaksamaan linear satu variabel, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, berikutnya kalau kita punya soal seperti ini, kita akan menggambar grafik daripada grafiknya menggunakan garis bilangan ya, menggunakan interval dari 0 sampai 1. Nah, yang A, perhatikan di sini setiap bentuk pertidaksamaan itu memiliki areanya masing-masing. Ya, maka perhatikan posisi-posisinya. Di sini kita punya interval 0 sampai dengan 1 ya. Maka 0 di sini dia tidak memiliki sama dengan pertidaksamaannya. Jadi kita menggunakan bulatan kosong. Begitu juga dengan 1, kita tidak menggunakan sama dengan, maka bulatannya kosong. 1 di sini 0. Kemudian dia bilang 0 sampai 1, maka di sini areanya ya, daerah 0 sampai 1. Kemudian yang B, kita juga punya 0 dengan setengah. 0-nya tidak menggunakan sama dengan, berarti bulatan kosong. Kemudian setengahnya kita menggunakan bulatan penuh. Kenapa? Karena menggunakan tanda sama dengan. Maka kita bisa buat areanya seperti ini ya. Nah, berikutnya yang C. C ini kita X lebih besar dari 0,5 ya, bulatannya kosong, ini 1/2. Nah, kalau lebih besar kemudian cuma ada satu bulatan. Nah, berarti kita cukup melihat ke kanan ke kiri. Kalau lebih besar berarti kita ke kanan, kalau lebih kecil kita ke kiri. Nah, kita punya yang ke kiri di D ya. Kita punya min 1/2. Berarti ini adalah min 3/2. Apakah benar bulatannya kosong? Ya, salah. Karena di sini menggunakan sama dengan, berarti bulatannya penuh. Nah, kemudian X kurang dari sama dengan, berarti areanya ke kiri. Ya, kalau ke kanan itu lebih besar. Ya. Nah, seperti ini bentuk daripada grafik untuk interval pada garis bilangan. Nah, berikutnya kita lihat sifat 1 untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau kita punya A lebih besar dari B, maka A tambah B lebih besar dari B tambah C. Ya, jadi tidak berubah sama sekali. Kalau kita punya 3 lebih besar dari 2 gitu ya. Kemudian kita tambahkan satu angka yang sama di kiri dan kanan. 3 tambah 1 lebih besar dari 2 tambah 1. Berarti kan 4 lebih besar dari 3 ya. Tetaplah sama posisinya lebih besar. Begitu juga untuk yang kurang dari ataupun yang pengurangan ya, tidak akan merubah bentuk pertidaksamaannya. Kita coba di sini ya, untuk yang A 5X plus 10 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau misalkan yang kiri kita kurangi ya, supaya nilainya plus 10 ini habis, plus 10 min 10, ruas kanan juga sama, 0 min 10, ini habis 0, maka 5X lebih besar dari sama dengan min 10. Nah, posisi lebih besarnya ini tidak berubah sama sekali ya, tetap. Nah, kemudian kita selesaikan, berarti X lebih besar dari sama dengan min 10 dibagi 5, berarti X-nya lebih besar dari sama dengan minus 2. Nah, berikutnya yang B.
Kita punya 4x kurang dari minus 16. Berarti x-nya kurang dari min 16 dibagi 4. Berarti x-nya kurang dari minus 4. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian kalau yang C, kita punya 3x min 6 lebih besar dari x min 2. Maka pindah supaya kita dapatkan ya perpindahan-perpindahan ini supaya dapat nilai x-nya. Kalau disama dengan kan kita tinggal pindahkan ruas ya. Kita bisa lakukan itu ya, tidak ada masalah. Ya, namun cara normalnya seperti yang huruf A ya, cara pengerjaannya. Nah, misalkan kita kerjakan dengan normal dan dengan cara seperti persamaan ya. Kita lakukan yang pertama dengan cara normal ya untuk pertidaksamaan. 3x kita mau hilangkan min 6-nya, berarti kita tambahkan 6 di ruas kiri, kita tambahkan 6 di ruas kanan ya. Ini habis 0, berarti tersisa adalah 3x lebih besar dari x plus 4 seperti ini. Kita mau habiskan x-nya di kanan supaya pindah ke ruas kiri, berarti 3x dikurang x lebih besar dari x dikurang x ditambah 4, habis ya 0. Maka 3x dikurang x itu 2x lebih besar dari 4 ya. Maka x-nya lebih besar dari 4/2. Lah kalau misalkan kita kerjakan dengan cara pertidaksamaan, 3x min 6 lebih besar dari x min 2. Pindahkan x ke ruas kiri selain x ke ruas kanan, min 2 plus 6. Nah, maka kita dapatkan di sini 4, di sini 2x, berarti x lebih besar dari 2. Oke, cepat ya. Nah, jadi bisa kita gunakan yang perpindahan ruas. Nah, kemudian yang D, 2x plus 2 kurang lebih besar dari sama dengan 4x plus 6. Nah, kita pakai pindah ruas saja, berarti 2x dikurang 4x lebih besar dari sama dengan 6 dikurang 2, berarti min 2x lebih besar dari sama dengan 4, berarti x-nya. Nah, jangan lupa, untuk setiap variabel yang punya koefisien yaitu negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik ya, posisinya dibalik seperti ini saja. Kalau lebih besar jadi kurang dari. Ya, berarti 4 dibagi minus 2, posisinya angkanya nggak ada yang berubah, tetap seperti itu. Ya, yang berubah hanyalah pertidaksamaannya. Nah, ini hasilnya adalah x kurang dari sama dengan minus 2. Nah, berikutnya kalau kita punya sifat kedua, ini untuk perkalian. Kalau kita punya A lebih besar dari B, C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Nah, kita coba 3 lebih besar dari 2. Kita punya 1 lebih besar dari 0. Maka kalau 3 dikali 1 lebih besar dari 2 kali 1, apakah benar? 3 lebih besar dari 2. Ya, benar ya. Nah, begitu juga untuk yang kurang dari ya, di beberapa posisi. Nah, berikutnya kita lihat di sini soalnya. Yang nomor 3, kalau kita punya 2x plus 7 lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 5. Maka supaya plus 7-nya hilang, maka kita pindahkan ke ruas kanan dan ruas kiri ya. Seperti ini, berarti 5 dikurang 7, ruas kiri jangan lupa 3 dikurang 7. Nah, kemudian kita sederhanakan, min 4 ini kurang dari sama dengan minus 2. Nah, kemudian 2x, supaya tertinggal x saja, maka ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan 2. Ya, min 4 dibagi 2, ruas kanan juga sama, min 2 dibagi 2. Maka x-nya lebih besar dari minus 2 kurang dari sama dengan minus 1. Jawabannya adalah opsi A. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita punya 2 min 3x itu lebih besar dari sama dengan 8 kurang dari sama dengan 17. Nah, supaya 2-nya hilang, maka kita kurangi dengan 2 untuk ruas kiri dan ruas kanan. Ya, seperti ini. Kemudian min 3x kita sederhanakan kembali, ini 6 kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini kita punya x ya, variabel dengan koefisien negatif. Maka kita balik ya, pertidaksamaannya seperti ini. Nah, maka 6 dibagi min 3, 15 dibagi minus 3. Jawabannya adalah min 2. Di sini jawabannya minus 5. Apakah ini hasilnya? Ya, bukan. Nah, hasilnya tetap dikembalikan posisi seperti ini ya. Posisinya tinggal dibalik saja, angkanya ditukar ya. Di sini min 5, di sini minus 2. Seperti ini untuk hasilnya. Ya, min 5 sampai dengan minus 2. Jawabannya adalah opsi D. Nah, berikutnya kita ke soal selanjutnya. Yang nomor 1 itu x min 1 dikalikan x min 3 kurang dari 0. Nah, kita belajar untuk melakukan uji titik ya. Kita punya x-nya 1, kemudian x-nya 3. Kenapa kok bulat kosong? Karena di sini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Nah, berikutnya kita akan lakukan uji titik ya. Bagaimana uji titik itu? Misalkan kita ambil di sini titik di antara 1 dan 3, x-nya sama dengan 2.
Nah, maka kita input nilai X dalam pertidaksamaan 2 kurang 1, itu 1, kemudian dikalikan dengan 2 kurang 3 min 1. 1 dikali min 1, itu hasilnya adalah negatif, ya. Maka kita tuliskan di sini negatif. Nah, kemudian ruas di kanan dari 3, X sama dengan 4 misalkan. Boleh 5, boleh 6, boleh 10, terserah kalian. Nah, kita input 4 dikurang 1 itu 3, kemudian 4 dikurang 3 itu 1. 3 kali 1 itu 3. 3 itu apa? Positif atau negatif? Positif. Nah, kemudian di sebelah kiri 1, X sama dengan min 1 misalkan. Min 1 berarti min 2 dikalikan min 1 min 3 berarti min 4. Ya, min 2 dikali min 4 hasilnya positif 8, ya. Nah, maka tanda-tandanya saja yang dimasukkan, ya. Nah, kemudian karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, ya, berarti yang kita ambil adalah area untuk yang negatif, ya. Kalau untuk yang positif itu adalah area yang apabila pertidaksamaannya lebih besar, ya. Maka himpunan penyelesaian untuk nomor 1 ini adalah X lebih besar dari 1 kurang dari 3, yaitu jawabannya adalah opsi C. Nah, berikutnya nomor 2. Untuk nomor 2, X min 1 dikalikan X min 3 lebih besar dari 0. Angkanya sama, ya, berarti posisi kita bisa ambil di sini 1, 3, di sini plus, di sini min, di sini plus. Nah, karena lebih besar, maka kita ambil yang tanda positif, ya. Cara pengujiannya sama seperti tadi. Nah, kemudian kita buat himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Kalau tadi kan seperti ini, ya, dari bulatan ke bulatan. Kalau ini menjauhi bulatan, ya, udah kayak marahan ke kiri dan ke kanan. Berarti kita nulisnya X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 3, ya. Jawabannya adalah opsi D. Nah, berikutnya kalau misalkan kita gabungkan 2 dari pertidaksamaan linear 1 variabel. Nah, di sini kita akan menggunakan kata dan juga atau, ya. Kata dan itu berarti kita menggunakan irisan, ya. Kemudian kalau kita menggunakan kata atau berarti kita menggunakan union atau gabungan. Nah, berikutnya kita lihat pada soal saja langsung. Misalkan kita punya X kurang dari 2, kita punya 2 berarti ke kiri, ya. X lebih besar dari sama dengan 4. Kita punya 4, ya, bulatannya penuh karena ada sama dengan, areanya ke kanan. Nah, ini area daerahnya seperti ini, ya, berpisah. Nah, kemudian kalau pakai dan berarti kita bisa buat di sini 2, kemudian bulatan penuhnya 4. Nah, 2-nya ke kanan, ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 4, ya, ke kiri. Karena dia menggunakan kata dan, maka kita harus iris. Irisannya mana? Ini irisannya, ya, area yang bersama-sama dimiliki, ya. Kalau di sebelah sini kan berarti cuma yang X kurang dari 4 saja. Kalau yang di sebelah sini berarti yang X besar dari 2 saja. Nah, maka yang kedua-duanya juga miliki, itu yang di tengah-tengah. Nah, ini adalah cara untuk menggabungkan 2 pertidaksamaan. Nah, kalau kita punya seperti ini, bagaimana? Kita punya di sini 2 min 3X kurang dari 2X min 8. Berarti kita pindahkan ruas. Min 2X min 3X kurang dari min 8 min 2 berarti min 5X kurang dari min 10. Jangan lupa di sini X-nya memiliki koefisien negatif, berarti X lebih besar dari min 10 per min 5. Berarti X lebih besar dari 2. Kemudian berikutnya kita satu lagi, 3 min 2X kurang dari 1 lebih besar dari minus 5. Kita jumlahkan plus 3, ya, semua ruas supaya dapat min 2X 1 min 3, ini min 5 min 3. Berarti ini min 8, min 2X, min 2. Di sini juga kita bertemu dengan X dengan koefisien negatif. Berarti tanda pertidaksamaannya kita balik. Nah, maka kita tulis X min 2 dibagi min 2, min 8 dibagi min 2. Maka X-nya 4 dengan 1. Seperti tadi, X-nya kita kembalikan ke posisi semula, ya. Tukar posisi 1, 4, ya. Nah, berikutnya kita di sini punya kata dan, ya. Maka nilai X-nya harus dilakukan irisan, ya. Di sini 2, di sini 1, bulatannya kosong semua karena tidak ada sama dengan, ya.
X lebih besar dari 2, kemudian 1 sampai dengan 4, berarti areanya seperti ini. Nah, mana yang irisan keduanya? Nah, ini dia kelihatan ya. Irisan keduanya adalah ini. Maka himpunan penyelesaiannya untuk X itu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4. Jawabannya adalah opsi D. Nah, berikutnya kita akan menambahkan 2 pertidaksamaan linear, 1 variabel. Nah, seperti ini menjumlahkannya, ada 4 komponen. Ini hanyalah contoh ya, kalau misalkan kita punya X kurang B, Y kurang D, kalau dijumlahkan ya tinggal dijumlahkan saja ya. Begitu juga yang lebih besar. Nah, ini posisi seperti ini juga sama. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Kita akan mulai, yang pertama adalah kalau kita punya X min 1, kurang dari min 1, Y kurang dari 2. Yang ditanya adalah X plus Y. Ya, sudah sama ya. Berarti kalau X plus Y, min 1 tambah 2, berarti 1. Dah, langsung ketemu jawaban C. Kemudian yang kedua, kalau kita punya X lebih besar dari min 1, Y kurang dari 2. Nah, di sini bisa ditambah, bisa dikurang. Lihat posisinya, di sini ada pertidaksamaan yang berbeda. X-nya lebih besar, Y-nya lebih kecil. Maka kita bisa lakukan perkalian, misalkan di sini untuk yang Y, kita kalikan dengan min 1, ya, supaya posisinya berubah. X lebih besar dari min 1, ya, min Y lebih besar dari minus 2. Maka kalau ini dijumlah, X min Y lebih besar dari min 1 plus min 2 minus 3. Nah, ini sudah ada jawabannya, yaitu opsi C. Nah, berikutnya untuk yang nomor 3. Nah, di nomor 3 kita punya min 2 seperti ini. Kemudian Y lebih besar dari min 3 kurang dari 4. Nah, di sini mereka maunya ditambah. Nah, berarti X tambah Y, ya, posisi pertidaksamaan sama. Min 2, min 3, min 5, 3 plus 4, 7. Ya, cukup seperti ini saja mengerjakannya. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita punya min 2 kurang dari X kurang dari 3, Y-nya lebih besar dari min 3 kurang dari 4, ya. Di sini dia mau dikurangi. Berarti kan X min Y, ya. Kurangi saja, min 2 min 3 berarti 1, 3 min 4 berarti min 1. Jawabannya adalah opsi A. Nah, demikian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Salam brilian.